Untuk di video pertama yang ada di channel ini akan dibahas materi kimia tentang larutan asam basa. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu yang namanya larutan elektrolit sama non-elektrolit kan? Kalau larutan elektrolit itu larutan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini di gambar ini ditandai bahwa kalau larutan elektrolit itu bisa memancarkan lampu. Nah, di sini yang dicontohkan larutannya adalah asam kuat. Jika dilihat di sini dalam reaksinya yang mengandung asam kuat itu yang merah-merahnya di sini ya mengandung ion H3O+ atau ion hidronium itu lebih banyak. Sedangkan kalau asam lemah itu ion hidroniumnya itu sedikit dan tidak bisa memancarkan lampu. Nah, untuk contoh yang selanjutnya di sini adalah yang basa ya. Nah, kalau basa di sini yang saya contohkan adalah basa lemah. Kalau basa kuat sama ya, berarti bisa memancarkan sinar. Kalau basa lemah di sini tidak bisa, dan kalau dilihat di sini di persamaan reaksinya di basa lemah itu yang mengandung ion hidroksidanya itu lebih sedikit yang warna birunya, kalau yang basa kuat itu lebih banyak. Nah, dari persamaan ini kita jadi mengetahui bahwa asam dan basa itu mengandung ion yang berbeda kalau dilarutkan dalam air. Tadi kalau asam itu kalau asam itu mengandung ion hidronium, kalau basa itu mengandung ion hidroksida. Nah, ternyata hal ini sesuai sama teori asam basa yang akan dibahas pada materi kimia saat ini. Nah, teori yang pertama itu adalah teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang bisa menghasilkan ion hidronium seperti yang tadi sudah ditunjukkan, atau H3O+ atau ion hidrogen H+ jika dilarutkan dalam air. Sedangkan pengertian dari basa itu adalah zat yang bisa menghasilkan ion hidroksida kalau dilarutkan di dalam air. Nah, untuk contohnya yang dimaksud itu seperti ini ya. Sorry untuk yang ini tidak terlihat ya. Nah, jadi di sini yang dicontohkan itu adalah asam dan basa. Kalau asam di sini contohnya asam nitrat HNO3. Nah, di sini kalau dilarutkan ternyata betul, jika dilarutkan dalam air dia akan membentuk ion hidrogen. Sedangkan kalau ini kalsium hidroksida itu termasuk basa ya. Jadi di sini ada ion hidroksidanya 2OH-. Yang ketutup ini adalah CaOH 2 kali kalsium hidroksida. Oke, lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua itu adalah teori dari Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies yang bisa memberikan donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton dalam seleksi transfer proton. Nah, jadi kalau di Bronsted-Lowry ini, di teori ini, asam basanya dikenal dengan asam basa konjugasi yang nanti akan dicontohkan. Nah, ini dia contohnya adalah sebenarnya hampir sama seperti tadi ya. Maksudnya di sini asam nitrat ketika dilarutkan dalam air hasilnya menjadi seperti ini. Nah, yang dipasangkan di sini, jadi tadi kalau asam itu adalah yang memberikan proton ya, yang memberikan proton. Jadi asam kalau kita lihat itu kalau asam konjugasi ya, asam dibandingkan dengan basa dia itu adalah yang kelebihan H kalau asam. Kalau yang basa itu yang kekurangan H, ya kan? Contohnya di sini tadi persamaannya sudah disebutkan. Nah, kalau dipasangkan HNO3 pasangannya dengan NO3-, di mana asamnya karena kelebihan H jadi dia bertindak sebagai basa. Kalau yang NO3-nya ion nitratnya berperan sebagai basa konjugasi karena kekurangan H. Untuk yang H2O di sini berperannya sebagai basa, H3O+-nya perannya sebagai asam konjugasi. Gitu ya.
Oke, dan yang terakhir lanjut ke teori yang ketiga. Teori ketiga itu adalah menurut Lewis. Nah, kalau Lewis di sini menurut pendapatnya asam itu ternyata adalah yang menerima akseptor ya, tapi menerima apa? Bukan proton lagi, tapi yang dilihat adalah pasangan elektron bebasnya. Kalau basa adalah yang memberi atau donor pasangan elektron bebas. Nah, dibandingkan kedua teori tadi ya, asam Lewis itu ternyata memiliki kelebihan. Tapi di sini bukan artinya teori Lewis itu bertentangan dengan dua teori sebelumnya. Tapi teori Lewis itu mendukung dua teori sebelumnya. Jadi tadi kan dijelaskan kalau di teori Lewis itu teori basa adalah yang bertindak menerima H+. Nah, secara langsung zat itu juga punya sifat basa Lewis. Kenapa? Karena ketika dia menerima proton atau H+, artinya dia juga menyalurkan elektron ke ion H+-nya. Nah, makanya terjadi ikatan valen. Nah, kemudian kelebihan lain dari teori Lewis, jadi dia itu bisa menjelaskan sifat asam atau basa dalam pelarut lain atau yang tidak mempunyai pelarut. Jadi tidak hanya kalau dilarutkan dalam air saja. Itu adalah kelebihan dari Lewis. Oke, untuk contohnya yang dimaksud asam basa Lewis tadi ya, dilihat dari PEB-nya. Nah, jadi sini reaksi antara NH3 sama PF3, karena yang mempunyai PEB berarti dia akan yang melautkan ya, akan memberi ya, jadi bertindak sebagai basa itu adalah NH3-nya, sedangkan yang tidak punya PEB di sini dia adalah asam. Nah, jadi ketika dia donor PEB, nanti ada ikatan kovalen seperti yang tadi disebutkan pada kelebihan asam basa Lewis. Baik, untuk pembelajaran kali ini di video yang pertama mungkin cukup dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk materi kimia yang lain. Terima kasih. Bye-bye.